Minasyaitonirrajim. Di sini penulis buku mengangkat itu, tabbat yada abi lahabin wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia, karena dia pamannya Nabi, dia tahu Nabi SAW, hanya karena merasa Nabi terus ponakan, gitu kan? Harus dibawa dia dan tidak mau mendengar perkataannya, maka tidak berguna baginya harta yang dia miliki dan apa yang dia usahakan. Kelak dia pasti akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, Ummu Jamil namanya, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Maksudnya memang dia pada saat itu menyiapkan tali-tali untuk dibakar dan diletakkan di jalan-jalan yang akan dilewati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena terjadi tadi seperti saya katakan perseteruan antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebetulnya antara Abu Lahab ya, Nabi SAW biasa saja, tidak pernah membenci Abu Lahab dan tetap saja biasa. Dan akhirnya Abu Lahab yang menyuruh anaknya Utbah untuk menceraikan Ruqayyah. Mendengar berita tersebut, maka Uthman bin Affan yang tadinya memang ingin menikahi Ruqayyah, tidak menunggu waktu setelah masuk Islam langsung melamar Ruqayyah. Kata penulis, Uthman termasuk pemuda Quraisy yang berwajah tampan sebanding dengan Ruqayyah yang juga cantik, menawan dan mempesona, sehingga ketika Ruqayyah dipertemukan dengan Uthman, ada yang berkata, dan ini masyhur dalam pepatah bahasa Arab yang mengatakan, sepasang suami yang paling indah dilihat oleh manusia adalah Ruqayyah dan suaminya Uthman. Satu hari dalam riwayat disebutkan, dan ini riwayat disebutkan oleh Al-Haythami, berkata riwayat ini disebutkan oleh Tabarani dan rawi-rawinya semuanya thiqat. Nabi SAW setelah menikahkan Ruqayyah dengan Uthman bin Affan radhiyallahu anhuma, maka satu hari Nabi SAW masuk ke rumah mereka dan menemukan Ruqayyah sedang menyisir dan membasuh rambut Uthman. Dan ini sebuah tradisi yang sering dikerjakan oleh para sahabiat Nabi. Ini mungkin yang kadang-kadang tidak dilakukan oleh banyak muslimat sekarang. Mereka mengurus suami mereka sampai pada basuhan rambut, menyisir rambut. Dan kita tahu hadis Bukhari bagaimana Nabi SAW kalau menyisir rambut seringkali menyuruh Aisyah radhiyallahu anha. Pada saat beliau iktikaf pun beliau sering memasukkan kepalanya ya ke rumahnya lalu membiarkan Aisyah untuk menyisir rambut tersebut. Dan kita dengar juga Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha ya, yang luar biasa, beliau mengatakan, aku mengurus seluruh yang berhubungan dengan Zubair, suaminya Zubair bin Awam yang dia masuk surga, dari apapun yang berhubungan dengan badannya gitu kan, sampai kepada mengganti sepatu kudanya. Dan ini saking luar biasanya mereka mengejar surga dari para suami mereka. Waktu Nabi SAW melihat Ruqayyah melakukan hal tersebut, membasuh rambut Uthman lalu menyisirnya, beliau bersabda, ya bunayyah ahsini ila abi Abdillah fa innahu ashbahu ashabi bi khuluqa. Wahai putriku, berbuat baiklah kepada Abu Abdillah. Dan riwayat ini juga diangkat oleh para ulama, dikatakan berarti lebih tepat julukan Uthman ada dua, ada Abu Amr dan ada Abu Abdillah. Tapi Nabi SAW memanggilnya dengan Abu Abdillah. Dan Abdullah ini sebenarnya adalah anak ya, jadi dari Uthman yang kedua. Tapi Nabi SAW memanggilnya dengan Abu Abdillah. Wahai putriku, berbuat baiklah, selalulah melayani Abu Abdillah dengan baik, karena dia adalah sahabatku yang paling mirip akhlaknya dengan aku. Paling mirip akhlaknya dengan aku. Berarti di sini jaminan dari Nabi SAW menunjukkan akhlaknya Uthman bin Affan seperti Nabi SAW. Di antara perilaku setelah menikah dengan Ruqayyah yang dilakukan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu adalah beliau banyak membantu Nabi SAW dengan harta yang dimiliki, karena beliau adalah seorang pengusaha. Dan perlu kita tahu, dulu di Mekah itu ada semacam komplek perumahan ya, di sekitar situ memang rata-rata pesaudagar Mekah yang tinggal. Di situ ada Khadijah, kemudian ada Abu Bakar, ada Uthman, kemudian ada juga Abdurrahman bin Auf. Jadi mereka berdekatan rumahnya semua. Dan kita sudah tahu juga pada saat saya membahas Abu Bakar, bagaimana Abu Bakar mengenal Nabi SAW justru setelah Nabi SAW menikah dengan Khadijah dan tinggal berdekatan rumahnya dengan Abu Bakar. Begitu pula dengan Uthman bin Affan yang akhirnya mudah dijangkau oleh Abu Bakar karena tetangganya, dan diajak akhirnya beriman kepada Nabi SAW. Pada saat telah beriman, maka Nabi SAW setelah melihat kaum muslimin di Mekah tersiksa, tidak ada bantuan, tidak ada pertolongan, masih Allah SWT masih menguji mereka di awal-awal Islam. Dan kita perlu juga garis bawahi ikhwan akhwat sekalian, ini kita kalau mau membahas tentang sahabat,
Demi Allah, ikhwan dan akhwat sekalian, kita ini tidak ada apa-apanya sama sekali. Subhanallah, saya tidak bisa habis pikir. Semoga Allah berikan hidayah. Bagaimana ada orang yang mencaci maki para sahabat, menghina para sahabat, bahkan mengkafirkan mereka. Saya ingin tanya dari hati saya yang tulus, menanyakan kepada teman-teman yang belum mendapatkan petunjuk itu. Apakah anda kalau hidup di zaman Nabi SAW, di zaman dulu tidak ada media, nggak ada lampu, rumah masih dari tanah liat, ada seseorang yang buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, ngaku sebagai Nabi, jujur jawab pertanyaan saya, apakah anda akan beriman kepada Nabi SAW? Di sini semua yang hadir di masjid, ikhwan sekalian, saya tanya diri saya sendiri, saya pun sempat meragukan diri saya sendiri, kalau saya hidup di zaman Nabi SAW, apakah saya akan beriman pada beliau? Itu sulit sekali. Orang yang buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, di Mekah belum ada media. Sekarang ini kita beriman kepada risalah beliau SAW, luar biasa. Karena Quran sudah sempurna, sudah ada terjemahan dalam bahasa Indonesia, dalam beragam macam bahasa, masjid sudah banyak, dai-dai sudah banyak, buku-buku agama sudah banyak, orang tua kita dasarnya muslim, gampang sekali masuk Islam. Bayangkan kalau zaman dulu, nggak gampang menjadi seorang sahabat tuh. Luar biasa kedudukan mereka di mata Allah Subhanahu wa taala, dan memang sangat wajar kalau Allah memilih mereka menjadi hidup di zaman itu, karena mereka adalah orang yang paling layak membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita subhanallah kadang-kadang dibangunkan subuh saja kadang-kadang masih sulit, salat malamnya masih kadang-kadang dikejar, kadang-kadang tidak, zikir pagi sorenya masih terbengkalai. Terus kemudian kita mau berbicara masalah beriman kepada risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman awal-awal Islam, di mana masih sulit Islam itu untuk bisa diterima. Itu enggak mudah gitu. Tapi bagaimana akal-akal sehat mereka membawa mereka dengan hati-hati mereka yang masih bersih, belum tercoreng dengan beragam macam pemahaman-pemahaman yang keliru, hanya sekedar melihat kaumnya menyembah berhala, membuat akhirnya mereka beriman kepada risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Nabi SAW melihat keadaan Mekah terdesak, maka beliau mendapat perintah dari Allah SWT untuk mengizinkan muslimin hijrah ke negeri Habasyah. Habasyah negeri yang sekarang disebutkan dengan Ethiopia di Afrika. Waktu itu ada seorang raja di sana yang berdapat julukan Najasyi. Najasyi ini rahimahullah akhirnya masuk Islam nantinya, tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW. Dan beliaulah pada saat sudah masuk Islam di tangan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nanti mungkin akan ada bahasan tentang Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seorang sahabat mulia, saudara kandungnya Ali bin Abi Thalib, dan juga seorang pimpinan pada saat itu yang hijrahnya para sahabat ke negeri Habasyah. Dan dialah akhirnya karena sering menyebutkan argumen-argumen Al-Quran kepada Najasyi, akhirnya Najasyi masuk Islam dan meninggal dalam keadaan Islam tapi menyembunyikan Islamnya. Dan Najasyi ini sempat menikahkan dan melamar Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, pada saat itu ada di Habasyah. Ya, pada saat beliau meninggal suaminya lalu dinikahi oleh Nabi SAW. Ringkas cerita, hijrah ke negeri Habasyah ini sebuah ibadah pada saat itu. Dan pada saat Nabi SAW mengiklankan hijrah ke Habasyah, berhijrahlah kalian, maka yang paling pertama menjawab seruan hijrah adalah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan istrinya Ruqayyah radhiyallahu anha. Makanya di dalam statement yang jelas Abdullah bin Umar berkata radhiyallahu anhu, orang yang paling pertama hijrah di jalan Allah adalah Uthman bin Affan dan istrinya Ruqayyah setelah Lut alaihi salam, Nabi Lut. Di sini dikatakan oleh penulis, ya, Uthman bin Affan pada saat itu hijrah bersama dengan kaum muslimin dan dialah yang paling pertama menjawab seruan tersebut. Namun setelah berjalan beberapa waktu, Uthman bin Affan dan Ruqayyah merindukan Nabi SAW, maka mereka pun akhirnya kembali ke Mekah dan sepakat untuk menghadapi cobaan-cobaan yang ada bersama muslimin, lalu kemudian mengikuti hijrah ke Madinah bersama Nabi SAW. Nabi SAW dalam sebuah riwayat yang sahih diceritakan bahwasanya beliau pada saat tiba tahun 2 Hijriah mulai menyusun pasukan, kemudian mulai menyerang kafilah-kafilah Quraisy. Kafilah-kafilah Quraisy ini yang banyak membawa dagangan-dagangan ke negeri, belanja dari membawa uang dari Mekah ke negeri Syam, lalu belanja dagangan dibawa kembali ke Mekah. Dan sudah pernah saya jelaskan, kalau anda ikutin sirah, pengajian saya sirah ada juga di YouTube, sudah diangkat alhamdulillah, di web juga ada. Maka yang saya jelaskan, Madinah itu berada di wilayah utaranya Mekah. Jadi kalau kita lihat Mekah dulu di peta itu, kemudian Madinah di atasnya, kemudian negeri Syam di atasnya. Maka orang-orang Quraisy zaman dulu tidak ada jalur lain. Mereka kalau mau ke negeri Syam harus lewatin pinggiran kota Madinah, pasti, nggak mungkin tidak, karena mereka nggak punya jalur lain gitu kan. Nah ini digunakan kesempatan oleh Nabi SAW untuk menghadang kafilah-kafilah mereka, bukan untuk merampok, tapi untuk mengembalikan haknya sahabat-sahabat muhajirin
Ya, sahabat-sahabat yang beriman di Mekah, ya akhirnya hijrah ke Madinah diberikan julukan muhajirin. Gitu kan. Orang-orang muhajirin ini banyak sekali pada saat mereka hijrah, seperti Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau kaya raya, istrinya, anaknya nggak ada yang mau ikut ke Madinah, nggak mau masuk Islam, lalu seluruh hartanya diambil, dagangannya semua diambil, dia termasuk orang yang terkaya di Mekah. Dan banyak sahabat-sahabat yang lain seperti itu keadaannya, diambil seluruh hartanya di Mekah oleh orang-orang Quraisy. Maka Nabi SAW ingin mengembalikan haknya kaum muslimin, sekaligus menunjukkan kepada orang-orang kafir bahwasanya sudah saatnya sekarang kejahatan-kejahatan kalian akan dibalas bila kalian memang melakukannya. Maka dibentuklah pasukan tersebut dan akhirnya terjadilah perang Badar. Pada saat akan terjadi perang Badar, saya tidak membahas perang Badarnya, dan ini perang Badar adalah perang yang luar biasa dalam Islam, perang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an secara khusus itu kan sebagai peperangan yang besar dan juga pembedaan antara kebenaran dan kebatilan. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin pada saat itu. Perang Badar, semua yang hadir pada saat itu, maka Allah sudah ampunin dosanya setelah perang Badar. Semua orang yang hadir di Badar pada saat itu 313 orang sahabat, 314 bersama Nabi SAW. Setelah selesai perang Badar, kalau yang tidak sempat mati syahid, berbuat dosa apapun setelah itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Jadi semua ahli Badar ini luar biasa punya kedudukan. Saya tidak bahas lagi, bisa dikembali ke sirah tentunya karena ini bahasanya panjang. Intinya adalah pada saat akan terjadi perang Badar, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menyiapkan dirinya untuk pergi berperang. Tetapi Ruqayyah, istrinya, anak Nabi SAW sedang sakit parah. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai Utsman, perintah dari saya sebagai pemimpin, kamu menjaga istrimu, karena ini sekaligus anak Nabi SAW. Maka Utsman pun akhirnya mengurus istrinya, dan akhirnya Nabi SAW di tengah jalan pada saat menuju Badar mengatakan, sungguh di Madinah dalam hadis Bukhari terdapat laki-laki yang tidak sempat ikut bersama kalian, tapi di setiap langkah kalian menuju jihad jalan Allah ini Allah catatkan pahala baginya. Bahkan dia dianggap hadir di Badar, dan pada saat dia pulang pun, ya pada saat peperangan selesai pun Nabi SAW memberikan harta ghanimah bagian kepada Utsman bin Affan. Itulah Utsman yang dimaksud oleh Nabi SAW. Maka pada saat perang sedang berkecamuk di Badar, Ruqayyah pun radhiyallahu anha meninggal dunia, dan Nabi SAW pulang ke Madinah lalu menemukan Ruqayyah sudah meninggal dunia. Lalu kemudian Nabi SAW menghadiahkan kepada Utsman bin Affan dua hal. Yang pertama, beliau memberikan bagiannya dari harta rampasan perang Badar dan menyampaikan berita gembira bahwasanya Allah, karena dia mentaati perintah Rasulnya Muhammad SAW untuk mengurus Ruqayyah. Di sini bukan hanya sekedar Ruqayyahnya, tapi karena ada perintah Nabi SAW. Maka karena dia mengerjakan itu, Allah Subhanahu Wa Taala mencatatkan baginya pahala Badar lengkap. Begitu pula diberikan harta rampasan perang, maka diberikanlah haknya. Lalu yang kedua, Nabi SAW menikahkan Utsman bin Affan dengan adiknya Ruqayyah yang bernama Ummu Kalthum, ya, Ummu Kalthum radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau Ruqayyah sudah pernah menikah sebelumnya, kalau Ummu Kalthum memang masih gadis dan belum pernah menikah. Dinikahkanlah Nabi SAW menikahkan dia dengan Ummu Kalthum. Lalu apa sabda Nabi SAW? Dan ini sebuah fadilah yang tidak dimiliki oleh semua laki-laki. Bahkan Abu Bakar pun radhiyallahu anhu tidak memiliki fadilah ini. Apa kata Nabi SAW dalam hadis sahih? Kata beliau, wahai muslimin, nikahkanlah anak-anak perempuan kalian dengan Utsman bin Affan, karena saya tidak nikahkan kedua anak perempuan saya dengannya kecuali karena wahyu dari langit. Artinya memang Allah yang suruh seluruh umat Islam yang hidup pada masa itu. Tentu kalau sudah meninggal Utsman bin Affan sudah nggak ada lagi ya perintah ini. Tapi dikatakan seluruh Muslim pada saat itu diperintahkan untuk menikahkan anak perempuan mereka ya dengan Utsman bin Affan, karena memang itu perintah dari langit. Tidak ada laki-laki di muka bumi ini ya kecuali nabi-nabi tentunya yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan menjadi sebuah bagian daripada syariat nabinya untuk menikahkan seorang laki-laki dengan anak perempuan muslimin kecuali Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini sebuah fadilah yang luar biasa gitu. Ini sebuah fadilah yang luar biasa. Bahkan beliau bersabda bahwasanya kalau seandainya saya masih punya putri yang lain pada saat Ummu Kalthum pun meninggal. Beberapa waktu kemudian Ummu Kalthum yang dinikahi oleh Utsman bin Affan meninggal dunia, maka Nabi SAW mengatakan seandainya aku masih mempunyai putri yang ketiga, maka yang belum menikah niscaya aku akan nikahkan dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Para ulama mengatakan dalam sejarah tidak pernah ditemukan orang yang menikah dengan dua putri seorang nabi sekaligus selain Utsman bin Affan. Karena itulah dia diberikan julukan Dzun Nurain, dua cahaya.
Dia adalah salah satu dari 10 sahabat yang masuk surga dan salah satu sahabat yang mengumpulkan Al-Quran, sebagaimana juga akan kita jelaskan nanti. Baik, kita lihat sekarang fadilah Utsman radhiyallahu anhu. Apa manaqibnya, apa kelebihan-kelebihan dimiliki oleh beliau radhiyallahu anhu. Tentu ini sahabat atau para ulama selalu mengumpul dari para sahabat manaqib namanya ya, kelebihan-kelebihan yang bisa diambil pelajaran oleh kaum muslimin yang datang setelahnya. Garis bawahi ikhwah akhwat sekalian, kisah-kisah sahabat yang seperti ini, dan saya sudah titik beratkan di pertemuan pertama waktu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kisah-kisah seperti yang akan kita bahas ini ikhwan akhwat sekalian bukan sebuah seremoni, bukan secara kebetulan sampai kepada kita, bukan secara kebetulan si penulis buku menulis, kebetulan kita membahas pada kesempatan ini, kebetulan antum hadir dan dengar, bukan itu, bukan kebetulan. Tapi kata ulama, lebih peka kita memahami adalah Allah Azza wa Jalla menjaga kisah-kisah mereka dan disampaikan di kuping-kuping kita, makhluk-makhluk Allah yang beriman yang dikhususkan, sehingga mendengar kisah-kisah mereka agar dicontohi, diciplak kehidupan mereka, diikutin, dan bukan mustahil kita mendapatkan jaminan surga bersama sahabat-sahabat yang mulia ini. Ditulis oleh atau penulis menyebutkan di sini poinnya adalah peran abadi dalam menyiapkan pasukan al-Ushrah atau perang Tabuk. Tabuk ini sebuah lokasi, tentu sekarang masuk di kerajaan Saudi. Dulunya itu adalah tempat yang dikuasai oleh orang-orang Romawi, dan itu adalah benteng orang-orang Romawi yang berada di Jazirah Arab, termasuk besar. Dan di benteng itu terdapat kurang lebih 200 sampai 300 ribu pasukan Romawi. Nabi Muhammad SAW pada saat itu mengumandangkan jihad dan ingin mengekspansi Islam di luar daripada Hijaz, Mekah dan Madinah, gitu kan? Mau coba lebih jauh ke perang Tabuk. Maka Nabi SAW pun membentuk pasukan. Pada saat itu Nabi SAW mengajak, dan keadaan Madinah pada saat perang Tabuk itu betul-betul ada cobaan untuk kaum muslimin. Ya, ini yang membuat akhirnya banyak orang munafik nggak ikut. Karena pada saat itu kata penulis di sini, muslimin pada saat itu berat untuk keluar sebagian besar mereka, karena pada saat itu buah-buahan memasuki masa panen. Artinya mereka akan panen kurma-kurmahnya, anggurnya, delimahnya, gitu kan, yang pada saat itu memang mereka dagangkan. Dan bayangan pohon-pohon demikian teduh karena banyaknya buah yang akan dipanen, sehingga orang-orang memilih tinggal dan tidak menyukai berangkat keluar, kecuali yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk pada saat itu, dan akhirnya mereka keluar. Dan seluruh sahabat yang tulus kepada Nabi SAW akhirnya menerima perintah Nabi SAW, dan mereka berlomba-lomba berinfak, dan yang tinggal di Madinah hanya orang-orang munafikin. Waktu Nabi SAW mengumandangkan jihad, maka datanglah pada saat itu Abu Bakar, orang yang pertama mendatang untuk membawa semua hartanya, yaitu 4.000 dirham. Pada saat itu beliau memiliki di kantongnya 4.000 dirham. Maka beliau pun datang dan mengeluarkan semua 4.000 dirham itu. Rasulullah SAW bertanya padanya, apa yang kau sisakan untuk keluarga wahai Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, Allah dan Rasulnya. Perlu dikasih barai satu hal di sini Bapak Ibu sekalian. Abu Bakar radhiyallahu anhu waktu menginfakkan 4.000 dirham ini adalah harta yang sedang ada di tangannya. Harta yang sedang ada di tangannya. Beliau tidak menjual kebun kurmahnya, beliau punya usaha, gitu kan? Ada peternakan yang beliau miliki, beliau tidak menghabiskan itu. Jadi perlu digarisbawahi, karena banyak juga diantara dai-dai kita yang salah faham. Mereka mengatakan Abu Bakar mengambil semua hartanya, nggak ada lagi yang ditinggal sama sekali. Yang dimaksud ini adalah harta yang sedang dipegang pada saat itu. Jadi bukan berarti semua aset dijual, enggak. Fahamin masalah ini. Sudah terhitung berinfak di jalan Allah semua harta. Pada saat apa yang antum milikin pada hari di mana kita dibutuhkan untuk infak, keluarkan semua yang dimiliki, maka itu berarti sudah berinfak semua harta yang dimaksud di sini. Makanya aset-aset Abu Bakar tetap ada. Waktu itu ada perkebunan, ada peternakan, ada belum milikin, gitu kan? Ini perlu difahamin. Jadi di sini waktu Abu Bakar mengatakan aku meninggalkan Allah dan Rasulnya, maksudnya untuk kebutuhan hari-hari ini, ya Allah dan Rasulnya yang mengambil alih. Mungkin nanti akan ada hasil panen dari kebun saya mereka makan, mungkin mereka bisa menyembelih hewan dari peternakan saya sehingga mereka makan. Jadi ada ikhtiar Abu Bakar secara manusiawi, duniawi yang emang sudah dipersiapkan, gitu kan? Ini perlu dipahamin. Kemudian Umar bin Khattab datang dan membawa setengah hartanya. Kemudian tidak tertinggal juga Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW yang masuk Islam. Kemudian Talha bin Ubaidillah radhiyallahu majma'in, Abdurrahman bin Auf,
dan mereka membawa 200 uqiyah. Saya ingin titik-beratkan dulu kalimat ini ya, 200 uqiyah. Perlu kita tahu, ya, kita mau tahu nih seberapa besar sih infaknya sahabat. Seperti kita kan selama ini 1000, 10.000 rupiah, berputar di 100.000 rupiah. Perhatikan bagaimana infaknya para sahabat, ikhwan akhwat sekalian. Makanya pada saat kita merenungi, nanti saya akan sebutkan dan kita pertemukan dengan rupiah kita, itu sesuatu yang tidak masuk di akal. Subhanallah, infak mereka ini luar biasa. Sangat pantas waktu Nabi SAW mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan pernah caci maki sahabatku, kata Nabi SAW. Lau anna ahadum minkum anfaqa mithlu uhudin zaban ma balaga muddi ahadihim. Kalau seandainya kalian ini semua berinfak seperti gunung Uhud, emas semua, belum bisa mendapatkan satu mud, satu genggaman infak mereka. Kok bisa? Seperti apa memahaminya? Perhatikan. Sahabat datang membawa dua, di antara sahabat yang disebutkan Abbas, Talha, Abdurrahman bin Auf. Mereka datang membawa, itu juga dengan Sa'ad bin Ubadah, Muhammad bin Maslamah, Asim bin Adi, mohon maaf, sampai di sini, sampai Muhammad bin Maslamah, membawa 200 uqiyah. Satu uqiyah ini nilainya sama dengan kurang lebih 119 gram perak. Sama dengan 119 gram perak. Kalau kita lihat di sini mereka membawa 200 uqiyah. Kalau 200 itu ya dikali dengan 119, karena satu uqiyah 119 gram perak. Jadi kalau 200 uqiyah berarti kita kalikan 200 uqiyah dikali 119 gram perak, itu keluarnya kurang lebih 23.800 gram perak ya. Ini kalau kita kali, tentu sekarang perak harganya jauh dengan emas. Tapi kalau di zaman Nabi SAW, perak sama emas sangat dekat harganya. Dari sisi lain, cara hitungannya juga adalah 5 uqiyah. Jadi tadi kan 200 uqiyah. 5 uqiyah itu sama dengan 595 gram perak. Jadi kalau antum pernah belajar bab zakat, kalau zakat itu nisabnya 85 gram emas atau 595 gram perak, gitu kan? Nah, 595 gram perak ini untuk nisab zakat sama dengan 5 uqiyah. Sama dengan 5 uqiyah. Kadar kalau kita lihat di sini, ya, 5 uqiyah itu sama dengan 85 gram emas. 595 gram perak sama dengan 85 gram emas. Kalau kita kali di sini 200 uqiyah, itu kurang lebih keluarnya dalam emas 3.400 gram emas. Kalau kita kali dengan 500.000 sekarang harga emas misalnya, itu kurang lebih uangnya 1,7 miliar. Infaknya sahabat ini membawa 200 uqiyah perak itu, 200 uqiyah itu sama dengan 1,7 M sekarang. Ada nggak orang begitu jihad infak begini? 100 juta aja syukur, gitu kan? Tapi ini infak mereka yang mereka tunjukkan. Baik, ini bertahap ya. Ini sahabat-sahabat yang infak pada saat itu. Uthman akan datang lebih daripada itu. Perhatikan baik-baik di sini. Kemudian dikatakan datang lagi sahabat yang lain bernama Asim bin Adi radhiyallahu anhu. Beliau menyerahkan 90 wasak kurma. 90 wasak kurma. Satu wasak itu, ikhwah, ini 90 wasak ya. Satu wasak itu ukurannya 60 sa'. Satu sa' itu sama dengan 4 mud, dan satu mud itu ukuran 2 telapak tangan manusia. Artinya satu sa' itu ukurannya sama dengan 2,5 kilo kali 4, berarti 10 kilo. Satu sa' itu sama dengan 10 kilo kurma. Ini satu wasak 60 sa', ya. Satu wasak 60 sa'. Sementara sahabat ini bawa 90 wasak. Hitungannya begini. Berarti kurang lebih, kalau saya hitung-hitung kemarin pakai kalkulator di tempat saya gitu. Ini luar biasa. Sama dengan kalau satu sa itu 10 kilo dikali 60 sak untuk mendapatkan satu uqiyah saja sama dengan 600 kilo. Berarti satu wasak itu sama dengan 600 kilo kurma. Satu wasak. Sahabat ini radhiyallahu anhu Asim bin Adi membawa 90 wasak. Berarti 600 kilo kali 90 wasak sama dengan 54.000 kilo kurma. Kalau kita hitung kurma yang paling murah sekarang 30.000 lah, anggap 30.000 rupiah. Itu keluarnya ikhwah sekalian dan akhwat 1,6 miliar, 1.620.000 rupiah.
Itu diinfakkan pada saat itu 90 wasak kurma. Wasak itu kalau kita sekarang gentong-gentong besar dibawa untuk diinfakkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hal yang luar biasa gitu. Kemudian kata penulis, beliau pun menyerahkan Asim bin Adi radhiyallahu anhu menyerahkan 90 wasak kurma sebagai sedekah. Ibu-ibu juga tidak mau ketinggalan. Mereka membantu apa yang mereka berikan. Ummu Sinan Al-Asadiyah berkata radhiyallahu anha, aku melihat selembar kain yang terbentang di hadapan Nabi SAW di rumah Aisyah radhiyallahu anha, penuh berisi masak. Masak itu adalah gelang tangan, kaki, baik dari tanduk atau gading, ataupun dari emas dan perak, gelang bahu dan gelang kaki, anting-anting dan cincin. Kain ini penuh berisi apa yang dikumpulkan oleh kaum wanita untuk membantu persiapan jihad. Seorang sahabat, ini yang saya bilang tadi, mungkin tolak ukurnya bukan miliardernya, tapi tolak ukurnya bagaimana upaya dia mengeluarkan apa yang dia dapatkan. Ada seorang sahabat namanya Abu Aqil, diangkat oleh penulis di sini. Dia kebetulan memang tidak punya pekerjaan tetap, tidak punya kebun, tapi beliau juga ingin ikut infak. Apa yang beliau lakukan? Beliau rupanya pergi ke salah satu muslimin yang dulunya orang-orang itu punya tandon air, kemudian diisi dengan air diambil dari sumur, cukup jauh. Karena dia tahu besok dikumpulkan semua infak untuk jihad atau sedekah jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun mengatakan, saya belum punya pendapatan pada hari itu, maka saya pun memaksakan diri bekerja semalam suntuk untuk menimba air, mengisi tandon-tandon air orang lain yang dibayar dengan itu dibayar dengan 2 sak kurma. 1 sak kurma tadi adalah 10 kilo. Maka 1 saknya saya berikan kepada keluarga saya, dan 1 saknya saya berikan lagi jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ikhwah begini, sederhananya begini. Pernah enggak antum terima gaji 2 juta, 1 juta langsung dikasih jalan Allah? Setengahnya langsung pada saat itu, tanpa ragu dan yakin dengan janji Allah. Ini bukan hal yang ringan, ini bagaimana sahabat lakukan gitu kan. Semalam suntuk, hasil kerjanya setengah mati nggak tidur, dikasih setengah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu dikatakan Utsman bin Affan datang. Setelah sahabat semua ini berikan infaknya, datanglah tokoh kita ini radhiyallahu anhum ajma'in. Utsman bin Affan waktu dengar hal tersebut dan sudah lihat orang-orang berinfak, maka beliau kebetulan datang dan mengantongi 1000 dinar. 1000 dinar ini langsung dihadapkan atau ditaruh di depan Nabi SAW. Ya, ada kain di depan Nabi, ditaruh semua sampai kain itu penuh. Perlu kita tahu, 1 dinar ini hitungannya sama dengan 4,25 gram emas. 4,25 gram emas. Itu 1 dinar. Utsman bawa 1000 dinar. Berarti 4,2 gram itu kalau dikali 1000 dan dikali nilai emas sekarang anggap 500.000, jumlahnya itu 2.125.000 gitu kan. Ini infaknya Utsman bin Affan pada saat itu ada di kantongnya gitu kan. Kita nggak tahu bagaimana berpikir, mungkin jangan dianggap dengan uang rupiah yang berat ya gitu. Karena memang kalau 2 miliar di kantong ini bingung juga bagaimana, tapi pada saat itu memang hitungan dinar emas. Dia mengeluarkan pada saat itu spontan 1000 dinar emas yang senilai dengan 2.125.000 rupiah. Itu luar biasa gitu. Maka Nabi SAW waktu lihat, karena ini orang yang paling besar infaknya, tadi sahabat yang paling besar 1,7 M gitu kan, ini sudah 2 M lebih. Maka Nabi SAW langsung bersabda untuk Utsman bin Affan pada saat itu, tidak akan ada yang membahayakan Utsman dari apapun yang dia lakukan setelah hari ini. Tidak akan ada yang membahayakan Utsman dari apa yang dilakukan setelah hari ini. Jadi 2 kali diucapkan, 2 kali diucapkan. Pada saat itu, teman-teman sekalian, ya, yang perlu kita tahu, ulama hadis menanggapi mengatakan yang dimaksud Utsman setelah infak ini, apapun yang dia lakukan Allah maafkan di dunia, dan ini juga tidak akan membahayakan dia melalui timbangan pada hari kiamat, dan dia akan masuk surga tanpa hisab. Ini yang dimaksud. Ini yang dimaksud. Utsman bin Affan pada saat mendengar Nabi SAW memotivasi ya, agar mereka berinfak, beliau langsung memberikan tadi 1000 dinar dan tidak cukup di situ. Beliau pun akhirnya pulang ke rumahnya, karena pada saat beliau memberikan 1000 dinar, selalu Nabi SAW kalau terima infak sahabat, karena ini Tabuk jauh, mungkin kurang lebih 1000 km dari kota Madinah, jauh. Sekarang aja orang kalau naik mobil kecepatan tadi 100 km bisa 10 jam
Yang itu baru sampai di sana. Bagaimana zaman dulu dengan kuda, dengan unta, dengan jalan kaki, mana panas, mana tidak ada penjual. Kalau sekarang haus tinggal mampir di pom bensin bisa beli minuman. Zaman dulu nggak ada. Maka Nabi SAW butuh bekal yang besar nih. Setiap kali ada sahabat yang infak, selalu Nabi SAW mengatakan, bagus yang kamu lakukan, siapa lagi yang mau berinfak? Terus begitu. Termasuk waktu Utsman bin Affan datang memberikan 1000 dinar, ternyata Nabi SAW mengatakan,